Jangan puaskan hati karena sudah hafal Quran. Jangan merasa puas karena sudah diwisuda. Jangan sudah merasa cukup karena sudah baca tafsir yang kecil. Belajar ini seperti berjalan di tengah laut. Ketika kita masuk ke pantai, kita masih tinggi, airnya masih dangkal. Ketika kita mulai ke tengah, lutut kita tenggelam. Ketika kita terus ke tengah, pinggang kita tenggelam. Ketika kita terus ke tengah, sampai akhirnya leher kita tenggelam. Dan saat kita ke tengah laut, kita betul-betul tenggelam. Dan kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Dulu ketika masih di pondok, saat bawa tafsir Jalalain, Masya Allah, tabarakallah. Tapi begitu melihat kiai-kiai kita, tafsirnya apa? Tafsir Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, 24 jilid. Tafsir Al-Munir Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Tafsir Mafati Al-Ghaib Imam Fakhruddin Ar-Razi. Tafsir At-Tahrir wa Tanwir Imam Tahir bin Ashur. Melihat itu, kita terasa bahwa kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Berawal dari mendengar, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setelah mendengar, mulai meningkat ke atas, membaca. Setelah membaca, memahami maknanya. Setelah memahami maknanya, mengamalkan isinya. Berapa banyak orang yang hanya sampai pada melantunkan Al-Quran allazi yuridunahu, Al-Quran yang mereka inginkan adalah yuqra'u fil ma'atim, yang dibacakan pada saat orang meninggal dunia. Orang meninggal dunia baca Quran gak masalah. Pembacaan Quran untuk orang meninggal dunia, apa kata Imam Syafi'i, diriwayatkan oleh Imam Nawawi, wa in khatimul Qur'ana kullahu kana hasanan. Kalau dibacakan Al-Quran 30 juz, bagus, tidak salah, hadiahkan pahala bacaannya. Tapi tidak hanya sebatas itu, Al-Quran diamalkan dalam kehidupan. Al-Quran mencakup semua kehidupan. Ada orang yang mencuri, as-sariqu, pencuri laki-laki, as-sariqatu, pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, potong kedua tangannya. Berzina, az-zaniyatu, pezina perempuan, waz-zani, pezina laki-laki, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, cambuklah mereka 100 kali. Pinjam meminjam, hutang piutang, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kamu menjalin transaksi hutang piutang, ila ajalin musamma, sampai batas waktu tertentu, faktubu, tulis, wal yaktub bainakum katibun bil adli, hendaklah yang menulis itu menulis dengan adil dan amanah. Ayat yang terpanjang dalam Al-Quran bukan ayat solat. Ayat paling panjang dalam Al-Quran bukan ayat zakat. Ayat paling panjang dalam Al-Quran bukan ayat haji. Ayat paling panjang dalam Al-Quran bukan ayat puasa. Walaupun ibadah yang paling panjang puasa 30 hari, tapi ayat yang paling panjang adalah surat Al-Baqarah ayat 282, satu halaman penuh. Ayat paling panjang adalah ayat hutang piutang. Kenapa? Karena persahabatan rusak gara-gara hutang. Mau ikut pengajian gak jadi. Saya sebetulnya tadi malam mau ikut ngaji dengan Ustadz Somad, gak jadi. Kenapa? Karena ngelihat ada orang yang belum bayar hutang sampai sekarang. Mudah-mudahan yang ada hutang segera dilunaskan Allah Subhanahu wa taala. Dari bunyinya banyak juga ternyata ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentang kepemimpinan, Al-Quran bercerita, ati Allah, ta'ala kepada Allah, wa ati'ur Rasul, ta'ala kepada Rasul, wa ulil amri, pemimpin. Pemimpin yang bagaimana? Ada dalam Al-Quran. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat, yang menunaikan amanah kepada ahlinya. Wa idza hakamtum bainan nas, dan kalau dia menetapkan hukum di antara manusia, antahkumu bil adli,
menetapkannya dengan ketetapan yang adil. Begitulah Allah menurunkan Al-Quran.